Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, umat Allah terkasih, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi yang sehat. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Kali ini bersama dengan saya, Feby Grace Hutajulu. Bertepatan juga hari ini dengan ulang tahun TVRI yang ke-62. Semoga TVRI konsisten menjadi saluran pemersatu bangsa. Nah, pemirsa umat Allah yang terkasih, dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan segera memulai kembali rangkaian pesta demokrasi. Tepatnya yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana kita sebagai umat Katolik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlibat dalam kontestasi politik ini? Sejauh mana kita bisa berperan dan berpartisipasi? Oleh karena itu tema hari ini, apakah Katolik boleh berpolitik? Umat Allah dipanggil untuk kesejahteraan bersama. Ini akan menjadi topik pembahasan kita siang hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan langsung ada Pastor Yosafat Ivo Sinaga. Selamat siang Pastor. Selamat siang Grace Hutajulu, salam sehat, salam NKRI untuk kita semua. Betul, jadi Pastor Ivo ini sekarang bertugas di mana Pastor? Saya bertugas di Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Medan, yang salah satu cakupan wilayah tugasnya adalah politik. Nah apalagi beberapa hari belakangan ini agak panas situasinya. Agak panas, agak tegang, muncul isu-isu yang barangkali berseliweran yang perlu kita kembalikan ke track yang normal seharusnya. Betul, kita akan bahas itu nanti Pastor satu persatu. Namun pemirsa, sebelum kita mulai pembahasan kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Jadikan Berkat yang dibawakan oleh paduan suara SLBA Karya Murni Medan. Selamat menyaksikan. Mentari tenggelam
Pemirsa radio yang terkasih, mari kita awali acara kita dengan doa supaya Tuhan berkarya dalam diri dan kegiatan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan akal budi kepada kami untuk berpikir secara jernih apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara, merenungkan tentang satu hal yang penting dalam kehidupan kami sebagai umat beragama pun sebagai warga negara, yakni keterlibatan Katolik dalam politik. Hadirlah ya Tuhan, berkati kami supaya acara ini sungguh-sungguh memberikan pencerahan bagi kami dan seluruh masyarakat di Indonesia. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu dalam perjalanan TVRI nasional yang sudah mencapai usia ke-62 tahun. Semoga senantiasa konsisten menjadi saluran pemersatu bangsa. Doa kami ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa radio, pemirsa TVRI yang terkasih, politik. Apa itu politik? Saya menyampaikan 4 ahli, tokoh yang mengupas tentang politik ini. Tentu saya sampaikan dalam ringkasan saja. Yang pertama adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk berpolitik. Politik tak bisa dipisahkan dari manusia. Politik adalah bagian dari manusia. Dan politik adalah cara manusia untuk mengekspresikan jiwa dan raganya. Karena itulah Aristoteles mengatakan politik berasal dari kata Yunani yakni polis, kota, yang bisa dibahasakan adalah mempersatukan kota demi kepentingan bersama, atau bahasa yang biasa kita dengarkan bonum commune, demi kesejahteraan bersama. Tokoh yang kedua adalah Romo Mangunwijowo. Dia mengatakan politik yang harus kita kedepankan adalah politik hati nurani. Bukan politik dalam mencari kekuasaan, tetapi politik untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dan tokoh yang ketiga adalah Profesor Romo Edi, seorang imam Fransiskan yang mengatakan politik adalah sakramen. Sebagaimana sakramen adalah sarana untuk keselamatan, maka politik juga adalah sarana untuk mencapai keselamatan. Dalam konteks ini adalah kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sebenarnya ada tokoh lain yakni William Ebenstein yang mengatakan political science. Dalam politik harus ada mekanisme transparansi di mana untuk mengambil kebijakan tokoh-tokoh harus transparan, merekrut orang sesuai dengan kapasitasnya, bukan titipan dari partai-partai lain. Pemirsa TVRI yang terkasih, maka memang Gereja Katolik atas dasar pandangan dari tokoh-tokoh tadi harus terlibat untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan bersama. Ada 3 tujuan Gereja Katolik atau umat Katolik terlibat dalam politik. Yang pertama adalah mendorong tercapainya kesetaraan dalam politik. Yang kedua menjadi garam dan terang demi bonum commune, kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga berjuang memperjuangkan hak-hak orang kecil. Karena itulah
Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan kedua mengatakan politik itu baik, politik itu luhur, dan politik itu demi kebaikan bersama. Kendati pun suasana politik pada zaman sekarang ada ketegangan, ada serang menyerang di sana sini, ada isu-isu yang berseliweran, tetapi Konsili Vatikan kedua mengatakan sejatinya politik itu baik karena diarahkan demi kebaikan bersama. Kendati pun terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, itu bukan berarti politik itu jelek. Itu karena oknumnya yang tidak menghayati panggilannya sebagai politikus sejati. Berikut pemirsa TVRI yang terkasih, sering muncul pertanyaan, apakah gereja Katolik, apakah umat Katolik terlibat dalam politik? Untuk menjawab ini, saya bedakan antara umat Katolik yang biasa kita sebut awam dengan klerus atau yang biasa kita sebut para imam. Umat Katolik atau awam boleh terlibat dalam politik praktis. Bahkan mereka dipanggil untuk terlibat dalam politik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan sesuai dengan aspirasi Katolik, yakni demi kebaikan bersama. Tetapi beda dengan klerus atau para imam atau para pastor atau para romo. Dikatakan dalam kitab hukum kanonik bahwa para klerus tidak boleh berpolitik praktis. Apa berpolitik praktis? Tidak boleh menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif atau judikatif. Tidak boleh terlibat sebagai tim sukses. Tidak boleh terlibat dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, apalagi sebagai pemegang kepemimpinan. Dikatakan dalam kitab hukum kanonik 287 nomor atau paragraf kedua. Dan dalam Katekismus Gereja Katolik 2442 dikatakan para gembala harus jauh dari struktur politik yang bisa menjatuhkan mereka kepada konflik kepentingan. Maka kesimpulan ringkasnya bisa dikatakan begini, awam Katolik terlibat dalam politik etis, politik praktis. Artinya boleh terjun langsung, boleh bertarung untuk merebut kursi, tetapi klerus terlibat dalam politik etis, memberikan edukasi politik. Pemirsa TVRI yang terkasih, lewat pemaparan ini, paham kita dijernihkan bahwa Katolik harus terlibat dalam politik. Tentu ada perbedaan antara awam Katolik, umat Katolik, dengan klerus atau imam Katolik. Dalam diskusi kita, para pemirsa TVRI yang terkasih, kita boleh memperdalam lewat bincang-bincang kita tentang politik, boleh disampaikan nanti banyak hal. Dan saya percaya, saya yakin pemahaman kita semakin dijernihkan. Namun sebelumnya, mari kita simak, mari kita dengarkan lagu dari SLBA Karya Murni.
Baik pemirsa, kita akan memulai perbincangan kita terkait dengan tema hari ini, yaitu apakah Katolik boleh berpolitik. Tadi Pastor Ivo sudah memberikan pengantar bagi kita dan kita akan perdalam lagi dalam dialog. Tapi Pastor, mungkin pembukanya, karena beberapa hari belakangan ini sepertinya media kita dipenuhi oleh berita yang sedang ramai. Kalau menurut pandangan Pastor seperti apa? Ini masih berada dalam ranah normal dalam demokrasi atau seperti apa, Pastor? Terima kasih banyak Grace dan pemirsa TVRI. Hangat memang di media sosial membahas politik. Kalau kita tinjau dari sisi tujuannya, tentu orang akan mengatakan itu semua demi kebaikan bersama. Tetapi caranya barangkali yang perlu kita kritisi. Maka memang seperti Pastor Mangun mengatakan, politik itu harus diarahkan demi kebaikan bersama dengan memakai hati nurani. Maka memang yang terjadi sekarang sebenarnya bisa dikatakan normal atau tidak normal. Nah, di mana normalnya? Dinamika politik, proses perjalanan politik, hal seperti itu adalah biasa. Tidak normalnya adalah kalau itu diamini sebagai sebuah kebenaran. Itu yang salah. Maka ada tokoh politik mengatakan hancurnya suatu lembaga bukan karena banyaknya orang jahat di sana, tetapi karena orang baik tidak mengucapkan satu kata patah pun. Maka memang yang paling dibutuhkan adalah orang baik bersuara, menyampaikan suara-suara kenabian. Kalau ada politikus yang tidak benar, lari dari track yang diharapkan, maka memang kita harus memberikan kritik yang membangun supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kita di sini adalah tokoh-tokoh agama. Karena bagaimanapun yang diharapkan untuk memberikan kritik membangun secara objektif demi kebaikan bersama adalah tokoh-tokoh agama ini. Karena para politikus ini bisa jatuh demi kepentingan pribadi. Kendati pun pada saat kampanye, mereka dengan suara kuat mengatakan demi rakyat, demi kebaikan bersama. Tapi dalam proses perjalanan waktu, statement itu berubah demi kepentingan pribadi, keluarga, dan juga partai politik. Gitu, Grace. Jadi memang proses mengingatkan itu benar, hal yang wajar. Nah, kalau misalnya kita sebagai umat Katolik, Pastor, kalau dari gereja sendiri, sebenarnya mempersilahkan saja kita mau perhatian atau partisipasi, atau justru memang didorong untuk aktif gitu, terlibat, jangan apatis misalnya itu, atau seperti apa, Pastor? Baik, nah terima kasih banyak pertanyaan yang sangat baik. Nah inilah barangkali pencerahan yang kita harapkan melalui acara ini, bukan? Masih banyak umat Katolik yang mengatakan politik itu jahat. Politik itu tidak baik. Padahal Konsili Vatikan kedua mengatakan politik itu baik. Kalau ada satu politikus yang barangkali lari dari jalur yang diharapkan, itu oknumnya. Tapi politik sejatinya baik. Nah, Katolik secara khusus kami Komisi Kerawam yang menjadi perangkat keuskupan membidangi aspek politik harus memberikan suara-suara dan edukasi kepada umat. Bukan hanya umat Katolik, tapi juga masyarakat, supaya mereka sungguh-sungguh melibatkan diri dalam politik berangkat dari hati nurani tadi, demi kebaikan bersama. Maka memang edukasi politik ini menjadi jalan terbaik untuk memberikan pencerahan kepada umat. Nah, Katolik harus terlibat. Bahkan ada tokoh mengatakan, kalau Katolik tidak terlibat dalam politik, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Karena apa? Karena nanti hak-hak kita tidak ada yang memperjuangkan. Tetapi bukan berarti yang kita dukung ini harus yang Katolik. Tetapi tokoh yang berintegritas, yang bisa memperjuangkan kepentingan bersama dan tentu juga kepentingan orang kecil. Itu dia. Jadi artinya kalau misalnya ada calon yang mau maju gitu ya, Pastor, dalam kontestasi politik,
pertimbangan utama kita memilih bukan karena sama-sama Katolik gitu, atau berarti itu bukan yang utama ya, Pastor? Baik, jadi dalam surat Gembala Bapak Uskup yang senantiasa dikeluarkan sebelum perhelatan politik, satu poin di sana tidak pernah dikatakan pilihlah yang Katolik. Tidak, tapi pilihlah yang berintegritas, yang bisa memperjuangkan kepentingan bersama. Bersama di sini aku dan non-Katolik. Bukan hanya memperjuangkan yang Katolik iya, benar. saja. Dan pilihlah juga tokoh-tokoh yang bisa dan mau dengan rela membuat fakta integritas kontrak politik di hadapan kita. Supaya mereka jangan lari dari track yang mereka janjikan demikian. Tidak pernah kita mengatakan pilihlah yang Katolik. Tapi pilihlah tokoh yang bisa membawa aspirasi masyarakat umumnya. Itu dia. Ketika seseorang memutuskan untuk maju, Pastor, dia mungkin ada panggilannya gitu ya untuk maju jadi anggota legislatif atau mungkin kepala daerah. Perlukah dia menunjukkan kekatolikannya secara identitas gitu, Pastor? Ke awam gitu ya. Tapi sisi lain kita menolak politik identitas. Nah, gimana dia menunjukkan kekatolikannya, Pastor? Baik, terima kasih banyak. Ini juga menjadi satu hal yang sering diperbincangkan, politik identitas. Tidak salah kalau kita pertama mengedepankan calon kita. Itu jelas. Tetapi bukan memilih seperti membeli kucing dalam karung. Calon kita pun harus kita cek track recordnya. Cek latar belakangnya, keluarganya, loyalitasnya, kontribusinya, bukan hanya kepada gereja dan juga kepada negara dan masyarakat. Nah, politik identitas adalah mengatakan bahwa inilah satu-satunya calon kita dan kita menjelek-jelekkan yang lain. Jadi itulah politik identitas. Tapi kalau kita misalnya kita mengatakan Katolik ini baik dan kita sodorkan kepada orang-orang lain, ini calon kami yang baik, itu bukan masuk level politik identitas. Tapi kalau kita mengatakan inilah satu-satunya yang baik, yang lain itu jelek, kita berikan fitnah, isu-isu yang tidak benar, itu yang sering terjadi di kalangan kita. Maka memang politik identitas harus kita lawan. Itu bukan cerminan demokrasi yang sejati. Gitu dia. Berarti artinya gereja sebenarnya tidak ada membatasi ya, Pastor, kalau kita mau berkarir di politik. Maksudnya tidak ada larangan kan dari gereja, setinggi-tingginya karir politik yang kita harapkan, itu gereja juga mempersilahkan sekali ya? Iya, benar sekali. Bahkan gereja Katolik mendukung SDM-nya yang berintegritas, yang beriman, punya loyalitas tinggi untuk mengabdi di negara kita. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan tadi, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita tidak boleh memisahkan diri dari negara dan gereja. Kalau ada SDM kita yang mau berkarir di politik, kita dukung. Karena itulah jalan kita untuk membangun negara dan kelak juga membangun gereja kita. Itu dia. Nah, kalau gereja Katolik sebagai institusi, Pastor, perlukah juga memberikan penilaian-penilaian terhadap misalnya isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan atau kasus-kasus tertentu, itu gereja perlu juga nggak ambil bagian untuk menyuarakan gitu, Pastor? Boleh nggak ya? Itu harus, karena salah satu misi gereja Katolik adalah memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Dulu, pada masa Paus Yohanes Paulus II, ini sedikit sejarah ya, ada seorang pastor, dia duduk di salah satu anggota Kongres Amerika Serikat. Seorang pastor. Nah, waktu itu muncullah polemik. Bagaimana seorang pastor bisa menjadi anggota Kongres? Nah, Paus Yohanes Paulus II merevisi kitab hukum kanonik yang mengatakan bahwa pastor itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Karena pada saat itu, pastor yang bersangkutan ini mendukung aborsi. Padahal secara umum, gereja Katolik dengan tegas mengatakan menolak aborsi. Nah, hal-hal inilah yang dijaga. Kenapa para pastor tidak boleh terlibat dalam politik praktis, nanti akan syarat konflik kepentingan. Tapi menyikapi isu-isu yang sedang viral boleh, Pak? Boleh. Bahkan kita diminta untuk menyuarakan suara kenabian. Tetapi harus objektif.
berdasarkan fakta dan data, bukan sentimen like or dislike. Bahkan itulah tugas gereja Katolik, memberikan kritik yang membangun. Itu dia. Siapa yang boleh menyampaikan itu ke publik misalnya Pastor? Apakah semua imam boleh mewakili gereja Katolik dia memberikan pernyataan, atau mungkin ada juru bicara khusus lah gitu, atau badan khusus yang boleh menyampaikan itu ke publik, Pastor? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan refleksi mendalam. Tentu yang pertama dan yang paling utama diharapkan memberikan statement atau mungkin juga suara kenabian, semua imam diharapkan. Bapak Uskup diharapkan. Kemudian para imam diharapkan. Umat pun diharapkan. Tetapi dalam konteks masyarakat, dalam kaitan dengan politik, ada semacam komisi dalam keuskupan yang menjadi perpanjangan tangan Bapak Uskup untuk memberikan pencerahan dalam hal politik. Itulah disebut Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Medan. Jadi kamilah perpanjangan tangan Bapak Uskup untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Karena mewakili gereja secara institusi gitu ya, Pastor. Jadi memang lembaga inilah yang bisa berbicara. Iya. Sekarang kan banyak para pastor punya media sosial pribadi, bukan? Nah, dipakailah itu sebagai kesempatan untuk mencerahkan umat. Jadi kalau hanya Bapak Uskup kan mungkin agak lambat penyebarannya. Tapi kalau semua imam memakai media sosial yang ada, ya saya kira lebih cepat, lebih booming, bukan? Walaupun barangkali Bapak Uskup menjadi penanggung jawab utama soal ajaran-ajaran dalam gereja Katolik. Ya, gitu dia. Dengan kemajuan teknologi sekarang ya, Pastor. Nah, beberapa waktu lalu, Pastor, beberapa bulan yang lalu, terutama pas pemilihan presiden, kita tahu ada pastor yang memang diminta pernyataannya sebagai saksi ahli gitu ya. Nah, itu kan banyak pro kontra, Pastor. Kenapa bisa secara maksudnya memberikan pendapatnya? Kapasitas dia mungkin sebagai pastor atau budayawan atau filsuf gitu ya, Pastor. Bagaimana Pastor melihat ini, Pastor? Baik, langsung aja kita sebut nama pastor itu, bukan? Pastor Manyis Suseno. Dia seorang budayawan, bukan profesor. Dia memang getol menyampaikan suara-suara kenabian dan edukasi politik. Ketika dia tampil sebagai saksi ahli, tentu terjadi pro kontra. Yang tidak suka akan mengkritik, yang suka akan mendukung, memuji-muji. Itulah biasa memang dalam politik, pro dan kontra. Tetapi saya pun menyampaikan satu video TikTok yang relevan dengan itu, mau mengatakan bahwa Pastor Manyis Suseno tampil di sana sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan seobjektif mungkin, bukan dengan sentimen pribadi. Dan dia berhak menyampaikan itu sebagai warga negara Indonesia. Dia kan sudah warga negara Indonesia. Dan dalam perjalanan waktu, statement-statement dari Romo Manyis itu diamini sebagai sebuah indikator bahwa Pastor Manyis ini diutus ya, dalam tanda petik diutus untuk mencerahkan publik, bukan hanya Katolik saja, tetapi juga publik. Bahwa kita harus menyampaikan suara kenabian. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak benar, kita berikan kritik yang membangun. Kalau kita lihat satu keputusan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kita juga bisa memberikan kritik yang membangun. Maka memang kehadiran Romo Manyis di sana bukan terutama seorang imam Katolik, bukan. Dia sebagai saksi ahli yang diutus untuk meluruskan yang tidak benar. Gitu dia. Sebenarnya kalau di kalangan pastor secara lingkup-lingkup kecil gitu ya, Pastor, mungkin ketika di rumah pembicaraan tentang politik banyak juga ya sebenarnya. Wah, banyak di antara para pastor, mungkin juga suster-suster, biarawan-biarawati bicara tentang politik. Tapi kadang-kadang karena pengetahuan tidak komprehensif, maka memang hanya sebatas itu saja, bukan? Obrolan warung kopi gitu ya, Pastor. Sama dengan umat-umat yang ada di warung kopi saja. Tapi intinya sekarang umat semakin melek dengan politik. Oke, nanti kita juga akan bahas, Pastor, keterkaitan dengan bagaimana bersuara di tengah era teknologi saat ini ya, Pastor. Namun pemirsa, sebelum itu kita akan jeda sejenak.
kita akan mendengarkan sebuah lagu yang kembali dibawakan oleh paduan suara SLBA Karya Murni Medan yang berjudul Exultate Justi. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan apakah umat Katolik bisa berpolitik. Tadi sudah cukup dalam disampaikan oleh Pastor Ivo seperti apa. Tapi menarik ketika tadi Pastor mulai menyampaikan bahwa para imam pun sebenarnya seringkali membagikan pendapat mereka melalui media massa masing-masing. Nah sekarang ada yang ketika beberapa hari ini kita lihat ada tersebar gambar Garuda Biru itu Pastor. Ada memang pihak yang mengatakan ini terlalu berisik di sosmed, apa gunanya sekarang gitu kalau hanya membagikan share gambar di status WA atau mungkin di status Instagram gitu. Menurut Pastor berdampak nggak sebenarnya Pastor? Saya melihat dari sisi positifnya. Di kalangan publik sering kita dengarkan people power, gerakan rakyat. Gerakan rakyat bisa mengubah opini masyarakat umum. Gerakan rakyat bisa mengubah keputusan malah. Dengan munculnya gambar burung Garuda yang warna biru itu seperti sebuah alarm mengatakan bahwa negara dalam suasana yang tidak baik-baik saja. Ya mungkin mengeneralisasi barangkali ya. Artinya demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Maka kita harus menyuarakan. Dan memang itulah barangkali ya peran media ini begitu cepat menyebar sampai viral, bahkan sampai ke luar negeri pun viral. Maka media luar negeri pun menaruh perhatian dengan apa yang terjadi belakangan ini di negara kita, khususnya ketika ya balik Badan Legislasi DPR langsung rapat menyikapi keputusan MK, bukan? Nah, masyarakat kan sudah mulai melek. Tadi saya katakan masyarakat sudah mulai kritis. Bukan lagi dalam tataran tidak peduli, tapi sudah mulai peduli demi kepentingan bersama tadi. Maka menyebarlah ini, muncullah people power, gerakan tadi, dan akhirnya memang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dikatakan bahwa KPU akan menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang threshold pencalonan calon kepala daerah dan juga mungkin usia kepala daerah. Maka memang media di sini
harus sesuai dengan visi misinya, menyuarakan spirit kebaikan. Lihatlah seperti TVRI dalam usia 62 tahun dikatakan konsisten menjadi saluran pemersatu bangsa. Maka media-media lain pun sebenarnya, media-media pribadi pun sebenarnya harus mengedepankan itu. Jangan dipakai media untuk memecah belah, tapi pakailah untuk persatuan, persaudaraan, dan kasih. Paus Fransiskus mengatakan, pakailah media itu untuk menyampaikan spirit kasih persaudaraan. Artinya sebenarnya siapapun dengan handphone di tangannya gitu ya Pastor, gadget sudah bisa melakukan perubahan atau gerakan sekecil mungkin ya. Artinya kita jangan merasa bahwa apalah gunanya hanya membagikan gambar misalnya gitu ya Pastor. Anak remaja pun berarti sudah bisa melakukannya ya Pastor? Itu benar sekali. Bahkan dengan media itu kita bisa menyampaikan banyak hal. Tetapi mohon bagi kita pemirsa TVRI, janganlah kita lebih bersemangat menyampaikan hal-hal yang negatif. Tapi sampaikanlah hal-hal yang positif demi kebaikan bersama. Maka seperti saya katakan tadi, hancurnya sebuah lembaga bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik diam begitu saja. Padahal hanya meneruskan satu slogan yang penting saja sudah bisa mengubah hati, pikiran, opini, bahkan keputusan sekalipun seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, bukan? Tetapi kan politik dinamis gitu ya. Bisa kita katakan A sekarang, kemudian B nanti, setelah itu nanti ABC, bukan? Kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Iya, memang dikatakan itu ya. Ya, dalam politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Maka katanya politikus mengatakan perbedaan pendapat tidak masalah, tapi jangan sampai perbedaan pendapatan. Tapi memang ketika semuanya punya andil atau bisa melakukan perubahan melalui gerakan misalnya di jarinya saja Pastor, kadang yang membuat masalah adalah mungkin minimnya literasi terhadap politik, terhadap memaknai sebuah berita ya Pastor. Ini memang jadi PR kita juga ya Pastor. Ya, dan jangan begitu gampang meneruskan copy paste satu informasi yang belum diklarifikasi dengan benar. Karena ada undang-undang IT yang bisa menjerat kita secara hukum, bukan baca dulu, verifikasi dulu, bukan. Jangan langsung share. Itu yang sering terjadi sehingga muncul polemik di kalangan kita. Itu dia. Nah, yang menarik lagi Pastor, ketika misalnya seorang Katolik terjun ke dunia politik praktis gitu ya, menjadi anggota legislatif atau bergabung dalam partai politik, yang kita tahu itulah orang katakan politik ini kotor misalnya gitu ya. Bagaimana dia bisa bertahan Pastor di tengah mungkin godaan atau ajakan-ajakan untuk menyimpang gitu ya Pastor. Bagaimana tantangannya? Sebenarnya Pastor melihat tantangannya cukup besar nggak Pastor untuk bisa bertahan dalam karir politik gitu, jangka panjang? Oke, terima kasih banyak. Memang salah satu tugas kita gereja adalah mengkader tokoh-tokoh Katolik supaya nanti sekian tahun ke depan terciptalah satu kader yang militan, yang kuat, beriman, berintegritas. Nah, ketika mereka misalnya duduk di salah satu lembaga legislatif, mereka tetap menunjukkan kekatolikannya. Jadi kita sebagai gereja tidak mengharapkan yang muluk-muluk terhadap politikus Katolik. Tunjukkan saja iman mereka dan jangan korupsi, ya. Jadi itu yang kita harapkan dari mereka. Memang banyak tantangan. Ada satu tokoh Katolik mengatakan tantangan terbesar kami, Pastor, adalah ketika kami digoda untuk mempermulus satu proyek dengan iming-iming ratusan bahkan M. Maka memang kalau tidak kuat imannya, ya, tidak didukung oleh keluarga, tidak kuat mekanisme kontrol sosial, bisa saja jatuh. Tapi lihatlah bukan, sudah gaji 60 juta, hartanya berlimpah, garasinya tidak muat, tapi toh masih mau jatuh. Ya, karena mungkin imannya tidak kuat, kontrol dari agamanya mungkin lemah. Atau mungkin juga kontrol dari keluarga tidak jalan. Maka memang berat sekali tantangan dari politikus-politikus ini. Ya. Tapi bagaimanapun, ya mereka harus kembali ke jati diri yang seutuhnya sebagai manusia. Oke. Terakhir mungkin Pastor, adakah upaya dari gereja mungkin
mencetak kader-kader yang dimaksud itu ada nggak Pastor? Misalnya dari OMK sekarang mereka juga diperkenalkan bagaimana politik yang benar gitu, ada nggak Pastor? Ada. Sekarang baru-baru ini Keuskupan baru dibentuk tim kaderisasi Keuskupan Agung Medan. Mau mencetak kader-kader yang militan, kader-kader yang berintegritas, bersosial, beriman, bukan hanya dalam kancah politik, tapi juga dalam aspek-aspek lain. Ya, misalnya sebagai seorang guru yang baik, ya, kemudian polisi yang baik, perawat yang baik. Karena tujuan kita kan bukan hanya menggolkan Katolik menjadi politikus, tapi tujuan kita adalah menciptakan Katolik yang militan, beriman, berintegritas, dan itulah tujuan kita. Di profesi apapun ya, Pastor? Apapun. Ya, kita kan banyak profesi seperti Grace, ada petani juga, bukan, guru, termasuk biarawan-biarawati, termasuk mungkin polisi, perawat dan segala macam. Maka memang perlu ditanamkan kekatolikan sejati tadi. Nah, itu dia. Pastor, karena memang waktu kita terbatas, mungkin Pastor boleh sampaikan bagaimana kesimpulan singkat dari diskusi kita hari ini, Pastor. Baik, terima kasih Grace, terima kasih kru-kru TVRI atas kesempatan yang baik. Pemirsa TVRI yang terkasih, saya mau menyampaikan bahwa politik itu baik sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan di negara kita ini. Katolik terlibat dalam politik. SDM Katolik harus memakai kesempatan ini untuk membangun bangsa dan negara. Maka memang kita harus terlibat, maka peluang ini menjadi peluang yang sangat baik yang diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pastor Ivo sudah hadir hari ini berbagi, mencerahkan pemirsa TVRI Sumatera Utara terkait dengan bagaimana umat Katolik berpartisipasi dalam politik. Nah, pemirsa, itulah yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita, dan dalam perhelatan terdekat ini Pilkada kita juga bisa ambil bagian secara aktif, karena gerakan sekecil mungkin itu bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Jadi jangan apatis, jangan alergi terhadap politik, justru kita bisa terlibat di dalamnya, tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Demikianlah Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini. Nanti kita akan ditutup dengan sebuah lagu kembali dari paduan suara SLBA Karya Murni Medan yang berjudul I Will Sing With The Spirit. Pastor Ivo, terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh Pastor Ivo sekaligus juga menutup dengan doa dan berkat Pastor untuk acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas bincang-bincang kami yang sungguh berjalan dengan baik. Kami yakini karena Engkau hadir dalam diri kami masing-masing. Semoga ya Tuhan, pembicaraan kami ini menjadi satu langkah awal untuk bersemangat terlibat membangun bangsa dan gereja. Sebagaimana Engkau menghendaki gereja dan negara bersatu, demikian juga kami umat-Mu akan bahu-membahu menunjukkan kekatolikan kami melalui jalur politik demi kebaikan bersama. Bunda kami, Bunda Maria, Engkaulah pernaungan bagi kami, sampaikan permohonan kami kepada Bapa di surga. Tuhan, doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.